Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan dan Allah fasilitaskan dalam kehidupan kita. Syukur saudara bukan hanya sekedar dengan mengatakan saya bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, bukan hanya sekedar dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, bukan saudara. Tetapi syukur yang dimaksud sesungguhnya itu adalah taat ibadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kata syukur itu akan mewarnai kehidupan kita untuk semakin paham terhadap konsep kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Mari bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan sedikit mengupas terkait dengan satu permasalahan yang dilakukan barangkali saudara sesama muslim kita saat dia melaksanakan sholat, dan sholat itu dilakukan secara berjamaah. Kesalahan apa yang ingin kami angkat dan kami berikan sebagai ibrah atau pelajaran bagi kita, yaitu kesalahan mendahului gerakan sholat daripada imam. Kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika kita mengangkat imam untuk memimpin kita dalam melaksanakan ibadah sholat, maka tugas kita adalah mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam tersebut. Saudara kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum imam bergerak jangan kita bergerak. Ketika imam berdiri kita pun ikut berdiri. Ketika imam ruku kita pun ikut ruku. Ketika imam sujud kita pun ikut sujud. Bahkan bangun dari antara kedua sujud pun kita ikut keadaan yang sebagaimana imam lakukan. Orang-orang yang melakukan kesalahan yang kami ingin ingatkan di sini adalah mereka kebanyakan mendahului gerakan daripada imam. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Ya, barang siapa yang dia itu sengaja mengangkat kepalanya mendahului daripada gerakan imam. Artinya imam belum bergerak, dia sudah mendahului imam terlebih dahulu. Kepala imam belum bergerak duluan, dia sudah mendahului kepala imam terlebih dahulu. Mungkin bahasa sederhananya, imam belum sujud, pas sempurna sujudnya dia sudah duluan memiliki kesempurnaan dalam sujudnya. Imam belum bangkit dari sujud, dia juga sudah duluan kesempurnaan daripada bangkit dari sujud itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ayyuhawwila ra'sahu, ya, ayyuhawwila ra'sahu ra'sa himarin. Maka orang yang melakukan hal yang demikian ini tentu dia ya mendahului imam dari gerakan ibadah pelaksanaan sholat, nanti dia akan seperti keledai. Ya, maka ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil di kesempatan pembelajaran kita yang sangat-sangat singkat ini adalah jangan sekali-kali kita mendahului gerakan daripada imam ketika kita berada pada posisi sholat berjamaah. Jadi kita mengikuti proses yang sudah ditentukan oleh ketentuan daripada pelaksanaan sholat berjamaah itu. Ketika imam ruku sempurna baru kita ruku. Ketika imam bangun dari ruku sempurna baru kita bangun dari ruku, kesempurnaan berikutnya. Ketika imam sujud sempurna baru kita sujud. Itulah konsep untuk menjaga kehati-hatian kita agar tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, merahmati kita, memberkahi kita agar kita taat ibadah kepada Allah, mengikuti konsep yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kita tinggalkan, sehingga membuat kita menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan akhirat pun kita akan memperoleh kebahagiaan yang jauh lebih sempurna.